Kalau saya bilang yang IT support itu kerjanya 12P. 12 apa? Ya, pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel, pantat panas gitu ya. Yang cilaka ada lagi nih, kita lulus punya gelar Eskom, tapi kita nggak punya spesialisasi. Itu ngeri banget gitu ya. Dan banyak orang yang kayak gitu. Nah, jadi orang bilang katanya bidang IT itu akan digantikan sama AI. Ya, ini menarik banget karena Koko sempat lihat statementnya Bill Gates. Ya, Bill Gates bilang profesi yang tidak akan pernah bisa tergantikan sama AI adalah profesi IT. Profesi IT itu akan aman bahkan hingga 10 sampai 100 tahun ke depan. Halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini saya akan ngebahas pekerjaan di bidang IT yang katanya sih gajinya gede, tapi untuk pekerjaannya ada yang bilang, wah kalau tim IT tuh apa-apa dibenerin, misal komputer rusak dibenerin, printer rusak dibenerin, bahkan sampai dispenser pun katanya dibenerin. Bener nggak nih Kok nih? Bener. Ini kenakan namanya Ko Alvin, kalau nama lengkapnya apa nih Kok? Jadi salam kenal semuanya ya. Saya dengan Franciscus Alvin selaku founder dari Coursenet, biasanya dipanggilnya Ko Alvin. Ko Alvin, Nah, gimana tadi pendapat saya tadi itu nih? Nah ini seru nih, Kang Man ya. Jadi kalau di IT itu stigmanya banyak. Gitu ya. Benar. Katanya orang IT itu harus serba bisa, gitu. Image-nya itu adalah orang IT itu kalau kerja di perusahaan jabatannya keren. Namanya keren-keren nih, IT spesialis gitu ya. IT technical support gitu ya. Wah, gila, namanya tuh keren banget gitu. Engineer banget ya. Tapi ternyata katanya kerjaannya tuh nggak jelas. Ya suruh bikin program iya, benerin komputer iya, ya kabel internet mati dia yang benerin gitu ya, AC dia yang benerin, printer dia yang benerin, dispenser juga katanya. Bener. Nah, katanya begitu katanya. Tapi padahal sebenarnya nggak gitu juga sih. Ya. Jadi itu stigma yang orang bikin untuk lucu-lucuan ya. Memang ada yang kayak gitu. Ya, ketika kita masuk ke sebuah perusahaan yang memang bukan menjadikan IT sebagai tulang punggung utamanya, kita akan jadi yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu, jadi ada gitu. Terus ini kan jadi dibikin lelucuan kan. Nah, biasanya yang lucu-lucu kan viral nih. Ya, viral nih dia nih. Padahal sebenarnya IT itu nggak kayak gitu kerjanya. Harusnya gimana? Nah, IT itu ternyata ada spesialisasinya. Gitu. Berarti yang tadi sebutnya IT apa tuh? IT support. IT support ya. IT support gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya spesialisasi ya, kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang lebih bergengsi. Masuk ke perusahaan konsultan yang memang core bisnisnya, layanannya adalah spesialisasi tersebut ya. Terus dan pastinya gajinya juga lebih gede. Itu support tadi. Betul ya. Kalau support kan ya udah support doang gitu ya. Kayak gitu ya. Kalau saya bilang yang IT support itu kerjanya 12P. 12 apa? Ya, pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel, pantat panas gitu ya. Penghasilan potong pajak murah gitu ya. Banyak P-nya ya. Iya, P-nya banyak gitu ya. Nah, tapi yang spesialisasi ini yang mantep gitu ya. That's why kenapa kita masih bahas nih. Ya sebenarnya kerja di IT itu spesialisasinya ada apa aja. Ya, karena banyak orang nggak tahu ini. Ya. Nah, jadi spesialisasi yang pertama itu yang mungkin paling banyak orang luar juga tahu. Ya, application developer. Gitu ya. Kerjanya ngapain? Ya bikin aplikasi. Ya, bikin aplikasi berbasis web atau berbasis mobile. Ya. Contoh misalnya aplikasi berbasis web, contohnya apa? Marketplace. Gitu ya. Terus misalnya apa? Misalnya contoh deh, perusahaan yang gede-gede nih, perusahaan misalnya kayak Astra, Mitsubishi dan kawan-kawan gitu. Sekarang kita mau servis mobil, ya udah nggak harus booking manual telepon lagi kan, semua by aplikasi. Nah itu kerjaannya application developer, gitu ya. Jadi dia bikin aplikasi yang menunjang ya proses bisnis dari perusahaan tersebut, ya, yang bikin layanannya juga makin keren, ya. Komunikasi dengan user dan pelanggannya juga lebih mudah, gitu ya. Nah, itu tugasnya si application developer, ya, bikin aplikasi. Itu spesialisasi yang pertama tuh, Kang Man. Ya, jadi kalau kita punya spesialisasi ini ada perusahaan konsultannya juga, ya, perusahaan konsultan pembuatan aplikasi, gitu ya. Nama usurnya software house, gitu ya. Gitu. Nah, itu
kita bisa masuk ke perusahaan itu. Ya. Nah, nanti saya cerita lagi tuh jenis-jenis perusahaannya. Kita bahas spesialisasinya dulu. Itu kan application developer yang pertama. Terus ada spesialisasi yang kedua. Ya, kalau aplikasi kita udah bikin, aplikasi itu gimana biar bisa diakses kan? Harus ditaruh di sebuah server. Betul. Server itu harus bisa diakses, harus ada jaringannya. Ya, servernya bisa ditaruh macam-macam nih. Bisa ditaruh di server lokal, bisa ditaruh di cloud. Nah, itu satu spesialisasi sendiri. Spesialisasi yang kedua adalah IT infra. Nah, IT infra itu ngurusinnya apa? Ngurusinnya jaringan, ya, server dan cloud. Nah, bahkan kalau kita masuk ke perusahaan IT infra, ya, konsultan IT infra itu terbagi jadi 2 spesialisasi, ya, yang spesialisasi di network atau di server dan cloud. Ya, nah itu spesialisasi yang kaki yang kedua tuh, IT infra gitu ya. Nah, anggapnya aplikasinya udah jadi nih, aplikasinya udah jadi. Ya, infranya udah di setup, udah bisa diakses, aplikasinya kenceng, keren gitu ya, nggak ada downtime gitu ya, wah keren nih, ya, masuk ke spesialisasi yang ketiga, ya, karena sistem yang baik itu bukan hanya sistem yang cepat jalan keren gitu ya, tapi harus memenuhi aspek security. Masuk ke kaki spesialisasi yang ketiga yaitu cyber security. Ya, cyber security tugasnya ngapain gitu ya? Tugasnya adalah dia pentest, ya, ibaratnya kita suruh dia jadi maling gitu ya, malingnya tapi ujung-ujungnya nggak nyolong, lu kasih tahu gua report lemahnya di mana. Ya, itu tugasnya sih cyber security. Jadi dia akan pentest networknya, servernya, aplikasinya gitu ya, sampai ke tim yang mengoperasikan aplikasi tersebut. Dia cari titik lemahnya ada di mana, kemudian dia buatin report untuk pengembangan lebih lanjut gitu. Nah, itu tugasnya sih cyber security. Ya, ini gambaran besarnya nih. Nanti kalau mau dibahas dalam lagi cyber security itu ada red team, ada blue team. Nanti kita cerita lebih dalam nanti. Ya, seru tuh. Ya. Nah, anggapnya udah keren nih sekarang. Aplikasinya udah memenuhi 3 aspek: reliable, secure, dan scalable. Canggih banget gitu ya. Ganas gitu kan. Ya, masuk ke spesialisasi yang keempat. Ketika aplikasi itu sudah oke banget, penggunanya makin banyak. Nah, biasanya gini, data yang ada di dalam situ itu harus bisa dipakai sebagai insight untuk pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan bisnis. Tapi kalau datanya banyak banget, jutaan, kita mau baca dari mana? Susah dong. Ngebaca data, gila nih apaan gitu ya. Nggak mungkin juga kita suruh bos kita, lu bacain aja satu-satu gitu ya. Jereng-jereng lu gitu kan. Nah, nggak mungkin gitu ya. That's why kenapa ada spesialisasi yang keempat. Spesialisasi di bidang data. Ya. Jadi spesialisasi di bidang data ini, dia harus bisa ngapain? Dia harus bisa mentransformasi data yang ada yang jutaan tadi jadi sebuah dashboard yang bisa gampang dan enak dilihat. Itu profesi namanya data analis. Berkembang lagi dari tadinya cuman dipakai untuk bikin dashboard, presentasi, ngejelasin ke business owner, ya. Data itu ternyata bisa dibuat dan diolah lebih dalam lagi. Ya, pakai namanya machine learning, gitu ya. Dia bisa bikin forecasting dan prediksi. Kira-kira tren ke depannya akan terjadi seperti apa. Keren banget kan? Ya, ini setengah dukun ini. Ya. Nah, itu profesinya namanya data scientist. Nah, data scientist itu punya nama beken sekarang. Ya, nama bekennya adalah machine learning engineer gitu. Ya, karena untuk membuat forecasting, prediksi dan kawan-kawan tadi dia butuh bikin namanya machine learning. Ya, nama bekennya machine learning engineer. Sekarang eranya AI. Ya, machine learning itu dekat dengan AI. Kunci dari AI adalah machine learning. Ya, betul. Gitu. Keluar lagi nama bekennya AI engineer. Gitu ya. Padahal sebenarnya kerjanya itu aja. Ya, kurang lebih begitu. Nah, udah canggih dong ya. Aplikasinya udah oke, infranya oke, ya, cyber security-nya oke, datanya udah bisa diolah gitu ya. Terus muncul spesialisasi yang kelima yang namanya digital marketing, di mana kita bisa gitu ya memperbesar bisnis kita ibaratnya ya dengan cara kita jangkau calon customer kita kapanpun dan dimanapun ya. Itu spesialisasi yang kelima namanya digital marketing. Banyak ya, ternyata bukan IT support aja ya. Bukan ya. Tapi by the way, untuk menjadi seseorang yang ahli di bidang IT, apakah perlu ya satu lulusannya, karena kalau Koko dulu IT ya lulusannya kan, apakah perlu lulusannya IT? Ini Koko akan jawab versi yang sejujur-jujurnya berdasarkan point of view-nya Koko. Oke. Jadi Koko akan cerita sebenarnya pada saat kuliah IT itu kita belajar apa sih? Nah, betul. Ya. Pada saat kita kuliah IT,
kita akan belajar macam-macam, semuanya dipelajari. Mulai dari programming, coding, dan sebagainya gitu ya? Benar. Nah, jadi coding diajarin, network diajarin, ngolah data sederhana diajarin, plus materi-materi tambahan, ya. Ada kalkulus, statistik, ya, dan kawan-kawan tuh. Yang sebenarnya itu nggak di semua spesialisasi hal-hal itu kepake, gitu ya. Nah, tapi intinya kita belajar hal yang meluas. Yang cilaka ada lagi nih. Kalau kita udah belajar hal yang meluas, gitu ya, kita lulus punya gelar Eskom, tapi kita nggak punya spesialisasi. Nah, jadi yang kayak tadi. Oh, itu support. Itu ngeri banget, gitu ya. Dan banyak orang yang kayak gitu. Nangkap ya? Nangkap. Koko selalu bilang kayak gini, bidang IT itu mirip banget, Kang Man, kayak bidang kedokteran. Oh iya. Kalau kuliah kedokteran kan dokter umum dulu, bisa dokter spesialis kan? Nah, sepakat, betul. Nangkap ya. Orang yang dihargain lebih, dokter yang dihargain lebih pasti dokter spesialis. Ya, saya pernah ngobrol, saya kebetulan punya teman sama salah satu dokter yang ternama di Indonesia, dia dokter spesialis hati, gitu ya. Dia bilang, dokter spesialis itu, Vin, ya, apalagi kalau dia dokter spesialis yang nge-handling sampai kasus-kasus yang gede-gede, sampai bedah dan kawan-kawan, ya, itu income-nya gede banget. Satu kali dia nanganin case, income-nya bisa sama dengan 100 pasiennya dokter umum. Jauh ya? Jauh kan? Saya sampai bengong, gila dok, 100 pasien gitu ya, gitu. Wah, itu gila banget. Nah, ini sama gitu ya, di IT juga sama. Jadi kita itu intinya harus punya spesialisasi. Pas di kampus kan belajar yang umum, ya. Ini berguna nggak? Misalnya kita udah belajar yang umum, kita ambil spesialisasi, ya berguna pasti. Ya, karena Koko kan cerita tadi, di IT itu ada spesialisasinya ada 5. 5 itu saling berhubungan nggak? Ada. Berhubungan, ya. Gitu loh. Suka nggak suka pada saat kerja nanti, ya, kita mendalam di satu bidang, gitu ya. Tapi pas kerja kita harus bisa komunikasi sama yang bagian-bagian lain. Betul. Kalau nggak bengang-bengong sana sini kita. Gitu ya. Bener-bener. Nah, jadi kalau ditanya kuliah IT berguna nggak untuk ke spesialisasi tadi? Koko akan ngomong jujur, berguna. Ya. Jadi kalau ada orang-orang di luar sana yang bilang ngapain kuliah IT, scam gitu ya. Wah, itu menurut Koko itu kurang tepat ya. Gitu loh, kurang tepat. Jadi suka nggak suka kuliah IT akan mempermudah. That's why kenapa? Karena Koko juga udah ngerasain itu gitu ya. Karena dulu Koko kerja di satu perusahaan ICT consultant nomor 1 di Indonesia. Ya, Koko kerja sebagai network engineer di sana. Walaupun Koko ngurusin network gitu ya, pasti Koko komunikasi sama programmernya. Ya. Tapi kan karena Koko basicnya IT kan ya, Koko nangkep kan. Ngomong sama mereka ya nyambung. Karena tahu, udah tahu basicnya. Karena tahu gitu ya. Ngomong sama orang security misalnya. Oh, nih Vin, bagian networknya ada lemah di sini. Oh iya, berarti gua ngerti nih. Oh, gua harus setup firewallnya gini. Betul. Gitu ya. Nah, jadi tetap penting. That's why kenapa kalau Koko selama Koko bangun Coursenet gitu ya, Koko bikin kelas-kelas yang spesialisasi gitu ya. Koko tahu yang belajar itu orang yang mau terjun ke bidang IT, belum tentu dia kuliah IT kan. Iya, benar. Gitu. Tapi Koko tahu di spesialisasi ini gitu ya, mau spesialisasi apapun, ada hal-hal yang minimal dia harus tahu. Itu minimal itu Koko ajarin sebagai materi pengantar. Jadi kalau orang belajar di Coursenet, mau spesialisasi apapun, fundamentalnya Koko kasih. Supaya lu kerja nanti nggak bengang-bengong sana sini. Masa ngomong sama network engineer, oh gila, ini IP address, apaan tuh IP address, gue nggak ngerti gitu ya. Ya nggak bisa begitu, lu jadi tukang ketik nanti. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah punya pengalaman kuliah itu lebih menunjang dan memang memperkuat kita, posisi pasti kita. Membantu, pasti. Tapi even misalnya saya jurusannya bukan di bidang IT, tapi misalnya saya anggap aja saya pertanian. Kemudian wah, stuck nih di pertanian, nggak ada locker, nggak ada locker nih. Gimana tuh? Bisa. Bisa. Jadi kalau mau langsung ke spesialisasinya pun, sebenarnya bisa. Yang penting gitu ya, pastiin waktu mau spesialisasi ini pahamin fundamentalnya. Dengan cara kalau di Coursenet sih Koko kasih materi itu. Koko kasih karena menurut Koko itu penting. Belajar itu dulu berarti ya? Iya. Jadi dia misalnya daftar kelas cyber security, ethical hacking misalnya. Di Coursenet misalnya. Gitu. Sebelum dia masuk kelas, Koko kasih modul yang dia wajib selesaiin. Gitu. Karena Koko nggak pengen ngasilin lulusan yang kayak tukang, gitu ya, tukang ketik kalau Koko bilang, gitu ya, tukang ketik, ya.
Jadi Koko kasih itu sebagai syarat awal supaya dia bisa ikut sesi coaching bareng tim coachnya Korsnet. Oh, oke. Gitu. Ini harus selesai dulu. Lu nggak selesai, nggak bisa masuk. Lu next batch aja. Ketat ya. Bener. Gitu. Karena menurut Koko percuma jadinya. Koko punya DNA kalau kita mau sukses di bidang IT itu technical dan tricky banget gitu ya. Kalau orang bilang di IT itu yang paling mengerikan adalah troubleshooting. Benar. Troubleshooting itu paling mengerikan. Nah, troubleshooting itu harus ngerti strategi praktisnya Koko bilang. Koko berharap dia ikut kelas itu pada saat sesi coaching, ketemu sama coach praktisi aktif, yang dia harus serap adalah pengalaman dan strategi praktisnya. Nah, benar. Nah, tapi gimana dia bisa nyerap ini kalau fundamentalnya Koko nggak kasih? Kita kayak bangun-bangunan di atas pasir, ditiup, roboh langsung. Nggak bisa, gitu ya. Nah, that's why kenapa itu penting banget menurut Koko. Dan kalau di Korsnet sih, Koko siapin itu, gitu ya, supaya orang yang dari non-IT pun, dia punya fundamental yang kuat, kokoh. Jadi kalau prinsip Koko, kalau mau spesialisasi di IT itu harus punya fundamental yang meluas, tapi punya satu spesifik skill yang mendalam. Itu kuncinya. Nah, kemudian kalau prediksi Koko nih, dalam 5 tahun ke depan, prospek karir di bidang IT itu masih oke nggak sih? Kalau ditanya masih oke atau enggak, sangat oke. Sangat. Sangat oke. Why? Gitu ya. Kenapa? Karena balik lagi, perusahaan itu semuanya mau go digital. Sepakat. Gitu. Bukan hanya go digital doang. Dia pengen go digital dan memastikan sistem yang dia buat ya itu bisa menunjang balik ke bisnisnya dia. Ya, harus keamanannya harus secure, kepercayaan pelanggan harus bisa dijaga, gitu ya. Dia bisa collect data lebih terstruktur, datanya bisa saling sinkron sana sini, datanya bisa dipakai insight yang berguna. Nangkep kan? Bener. Jadi ada alasan nggak bidang IT itu katanya udah ini nih red ocean, katanya kagak lah gitu ya. Semua perusahaan mereka berlomba-lomba membangun ini. Gimana caranya bidang IT di bidang usang yang nggak mungkin? Katanya bakal diganti AI. Nah, ini seru. Gimana nih? Ini seru gitu ya. Ini seru nih ya. Jadi orang bilang katanya bidang IT itu akan digantikan sama AI. Oke. Ya, ini menarik banget karena Koko sempat lihat statementnya Bill Gates. Oke. Ya, Bill Gates bilang profesi yang tidak akan pernah bisa tergantikan sama AI adalah profesi IT. Profesi IT itu akan aman bahkan hingga 10 sampai 100 tahun ke depan. Ya. Kenapa? Koko pikir lagi, kenapa sih Bill Gates bisa ngomong kayak gini gitu ya? Ya kan dia salah satu orang terkaya di dunia gitu ya. Betul. Dia ngomong apa ya kita nurut aja lah gitu ya. Ya. Trustnya udah ada. Bener gitu ya. Dia ngomong apa yang salah juga jadi bener gitu ya. Tapi Koko mikir lagi, ya make sense. Kenapa? AI itu dibikin sama orang IT. Betul. Masa AI jadi gantiin orang IT? Ya kagak bisa lah. Betul. Gitu loh. Yang diciptakan melebihi yang diciptakan gitu ya. Iya bener, nggak mungkin gitu ya. Ini logik aja nih, logik. Betul. Gitu ya. Nah tapi memang kalau menurut Koko dengan adanya AI itu jauh bener-bener mempermudah pekerjaan kita. Jadi sebelum adanya AI orang IT udah penting, gitu ya. Dengan adanya AI orang IT bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih powerful dibandingkan dulu. Oke. Tapi kuncinya satu, dia harus bisa kolaborasi sama AI. Oh iya. Gitu ya. Nah jadi selama dia bisa kolaborasi sama AI, dia akan jadi orang IT yang terpakai dan bisa hasilin sesuatu yang powerful. Kurang lebih kayak gitu. Jadi harus adaptasi ya, harus Harus adaptasi. Karena ada beberapa orang yang ngapain pakai AI dan sebagainya, kan ada beberapa yang sering berpendapat seperti itu kan. Benar. Idealis kan. Nah, oke. Nah, sekarang saya pengen mulai ngebahas nih masing-masing lagi nih. Kan ada 5 tadi ya. Kalau menurut Koko, kalau kita di rating ya, yang paling sangat banget dibutuhkan dan prospek banget gitu, dari mana dulu nih? Nah, ini menarik nih ya. Karena gini, banyak banget orang yang tanya ke Koko, dia bilang gini, Ko Alvin, spesialisasi mana nih yang kira-kira bikin saya pasti sukses nih Ko Alvin? Gila, ada kata-kata pasti nih Kaman. Wah, kok jadi membebankan gitu ya. Gue jadi jawabnya nih gitu ya. Gitu. Kayak peramal ya? Bener, kayak peramal gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya. Karena orang menganggap ya bidang ini nih, di antara 5 ini ada bidang sakti gitu ya. Mereka anggapnya gitu. Kalau gue terjun ke situ gue pasti sukses. Padahal kan nggak juga ya. Semua bergantung etos kerja, attitude dan kawan-kawan. Ya. Tapi Koko akan ulas mungkin 5 spesialisasi ini. Ya. Kalau versinya Koko yang akan jadi meledak-ledak di waktu sekian tahun ke depan yang mana gitu ya. Yang pasti bukan IT support ya. Makanya Koko selalu bilang gini, anak IT jangan jadi IT support. Koko selalu ngomong kayak gitu. Ya, himbauan Koko adalah jangan pernah mau jadi IT support ya, harus punya spesialisasi.
Nah, spesialisasi mana yang ibaratnya akan meletup-letup. Nah, hal yang bikin meletup-letup itu kan biasa demand and supply gitu ya. Iya. Nah, ini yang menarik gitu ya. Koko bahas dari spesialisasi yang versi Koko bakalan meletup banget. Itu pasti yang pertama adalah cyber security. Cyber security. Kenapa cyber security? Karena cyber security itu yang bisanya masih dikit banget. Oh, dikit ya? Yang bisa tuh jarang. Dibanding semua spesialisasi yang lain, ya, cyber security itu spesialisasi yang bisa dibilang yang bisanya paling sedikit. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, ini Koko akan ceritain lebih dalam. Oke. Karena umumnya kuliah IT, ya, pada saat kuliah IT kan Koko cerita tuh dikasih fundamental-fundamentalnya. Selama kurang lebih sekitar 7 semester. Oke. Ya kan? Suka nggak suka, ternyata kuliah IT itu ngarahinnya agak ke coding minded. Oke. Jadi kampus IT di seluruh Indonesia gitu ya, orang kalau kuliah IT yang diajarin tuh ngarahnya agak mengarah ke application developer gitu. Makanya image-nya IT itu coding. Ya. Padahal IT itu nggak cuma coding. Diajarin nggak cyber security? Tidak diajarin sama sekali. Jadi pada saat Ko Alvin kuliah IT di salah satu kampus swasta yang ternama di Indonesia, dikasih nggak ilmu cyber? Jujur Kang Man, kagak. Nggak ngerti tuh. Oh, ini tuh pentest tuh kayak apa segala macam. Nggak ngerti. Oh, orang cyber tuh pakai OS-nya Linux. Gila, Linux gimana ya? Nggak ngerti kayak gitu. Ya. Nah, jadi kenapa ini orang yang bisanya paling jarang? Karena memang dari struktur pendidikan kita dari SD, SMP, SMA, kuliah, yang kuliah IT pun ya tidak dikasih pemahaman cyber. Ya, benar. Bahkan orang ya banyak yang nggak tahu lah cyber tuh kayak apa. Image-nya orang cyber tuh maling, itu tuh hacker gitu ya. Kayak gitu sih. Karena kayak gitu, ini yang bisanya masih sedikit banget, masih jarang gitu. Tapi kebutuhannya makin tinggi karena case-nya makin banyak. Oke. Iya kan? Ini yang bikin ini jadi bidang yang menurut Koko seksi banget. Paling seksi menurut Koko. Iya sih, karena saya melihat, tahu nggak apa yang Bjorka dan sebagainya. Kan mereka itu sebenarnya bukan ngambil data-data kan, sebenarnya ngambil data dan dijual dan diperjualbelikan. Dan sebenarnya itu kan ngejual belikan data yang ilegal kan. Ilegal. Nah, tapi itu mereka bisa ngambil dengan cara apa? Membobol kan? Membobol. Data, ada jalur yang lemah. Betul. Nah, diambil, jual. Bener. Nah, maksudnya secara negatifnya, kalau pakai penggunaan IT untuk negatif itu sebenarnya ada seperti itu. Tapi ini tidak disarankan dan tidak boleh karena nanti akan kena hukum kan. Betul. Tapi kalau yang positifnya yaitu menjadi cyber security tadi ya, yang melindunginya, testing. Bener. Jadi sebenarnya yang dengan adanya orang cyber security ini, tugasnya itu kan dia kan mendeteksi kelemahan sedini mungkin. Ya. Supaya jangan sampai ada hacker jahat yang tahu kelemahan ini dan dia pakai untuk eksploitasi. Ya. Intinya kan gitu. Betul. Iya kan? Nah, orang yang bisa ini tuh masih sedikit. Oke. Gitu. Dan sekarang karena kasus hacking tuh makin banyak, terutama di website pemerintahan gitu ya, dan kawan-kawan gitu ya, gitu. Jadi semua perusahaan tuh aware, oh ternyata cyber security itu penting sekali, gitu. Mereka mulai cari tuh orang-orang cyber security. Dan ada perusahaan konsultan yang memang khusus bergerak di bidang cyber security, gitu. Mereka butuh cyber security spesialis atau security pentester yang banyak sekali pasti. Sedangkan yang bisa masih sedikit. Yang bisa aja masih sedikit, apalagi yang punya sertifikasi internasional. Karena di bidang cyber security itu ada sertifikasi internasional, ada lisensinya. Oke. Contoh di bidang Red Team ada sertifikasinya. Sebentar, Red Team sama tadi apa? Blue Team. Blue Team itu kayak gimana tuh? Nah, ini mungkin Koko ceritain sedikit. Jadi kalau di bidang cyber itu, Kang Man, ada Red Team, ada Blue Team. Oke. Tadi kan Koko cerita cyber security itu kerjanya adalah dia melakukan penetration testing, dia cari kelemahan, kemudian dibikinin report untuk pengembangan lebih lanjut. Betul. Ya, itu tugasnya si Red Team. Iya. Ketika dia udah bikin report, yang ngebenerin siapa? Yang ngebenerin adalah si programmer dan network engineer-nya atau cloud engineer-nya. Iya kan? Iya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu tugasnya si Red Team. Kalau Blue Team itu tugasnya itu defensif. Nah, orang banyak salah kaprah juga nih. Orang pikir Red Team itu pentest, Blue Team tuh yang benerin. Bukan ya. Bukan nih. Jadi gini, kalau seandainya orang Red Team nemuin kelemahan di networknya lah, di aplikasinya lah, atau di servernya lah, itu yang harus benerin bukan orang Blue Team.
Bayangin orang blue team harus ngerti semua dong. Kalau orang blue team yang benerin, dia harus ngerti aplikasi, harus ngerti network, harus ngerti server. Pecah kepalanya. Bener. Gitu ya. Gitu. Nah, bukan. Ya, jadi kalau red team udah nemuin kelemahan, yang benerin adalah si programmernya, network engineer-nya atau server engineer-nya. Oke. Terus si blue team ngapain kok, Alvin? Blue team itu tugasnya membuat setup tools untuk monitoring. Makanya ada satu profesi di blue team namanya SOC analyst, gitu, Security Operation Center Analyst. Jadi dia yang ketika sistem digital udah dibuat, dia bikin tools monitoringnya ya supaya dia bisa detect traffic yang masuk ke sistem yang udah dibuat. Ada yang janggal nggak? Dia bisa detect sedini mungkin, gitu ya. Kalau ada orang yang berusaha nyusup atau berusaha nyerang, itu tugas dari blue team yang pertama. Yang kedua, tugasnya adalah incident handling. Incident handling itu apa? Orang yang ketika misalnya terjadi, jebol nih, wah gila, trafficnya aneh, bener-bener masuk jebol nih, ya kan? Dia harus bisa detect orang ini sudah ngapain aja, dan juga dia harus bisa tutupin celahnya secepat mungkin. Contoh misalnya, gila, jebol nih, gitu ya. Dia harus buru-buru tuh lapor, hacker udah masuk sampai sini loh, celah ini ditutup dulu ya. Terus biasanya hacker kalau udah masuk, dia bikin namanya backdoor atau pintu belakang. Nah, backdoornya dia harus cari, backdoornya ini udah ditanemin di titik mana aja, gitu. Itu harus disapu dulu supaya dia nggak bisa balik lagi. Benar. Nangkep ya? Itu incident handling. Terus yang ketiga adalah digital forensik. Oh iya. Ya, digital forensik itu orang yang kolaborasi sama pihak Polri, Komdigi dan kawan-kawan yang melakukan pelacakan. Itu tugasnya blue team. Oke. Gitu ya. Nah, ini semua spesialisasi ini di cyber ini nggak pernah diungkap. Sepakat. Nangkap ya. Bener. Dan juga sekarang gini, orang yang ngerjain cyber security ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Ibaratnya gini, contoh, misalnya perusahaan butuh di pentest. Ngeri nggak sih kita suruh orang pentest cari celah? Kalau orangnya nggak bener, kira-kira bisa dimanfaatin nggak? Bisa banget. Jebol, diambil aja. Gue jual, lu tebus gue ya. 5M gitu. Gitu kan ngeri ya. Iya. Gitu. Nah, that's why kenapa di bidang cyber security itu ada lisensinya atau ada sertifikasi internasionalnya. Oke. Ini yang menandakan kalau diri dia ya proven secara kemampuan, dan juga dia secara nggak langsung dia mendeklar diri dia, gua ini bukan orang jahat kok. Gua orang yang berprofesi sebagai hacker yang punya etika. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Karena kalau seandainya once orang yang punya sertifikasi ini melakukan tindak kejahatan, sertifikasinya itu langsung dicabut gitu. Ketika sertifikasinya dicabut, dia tidak bisa lagi berkarir sebagai hacker profesional, pentester profesional ibaratnya. Karena di perusahaan manapun mau cari pentester, minimal harus ada sertifikasi tersebut. Kebayang ya? Sudah. Nah, jadi alurnya kurang lebih begitu. Nah, di Indonesia belum ada yang ibaratnya belum ke-expose lah cerita tentang ini. Makanya orang yang ngerti di bidang cyber security masih sedikit, apalagi yang punya sertifikasi internasional. Sedikit banget. Iya, sedikit banget. Gitu. Oke, adapun yang coba-coba itu kan otodidak, gak terlalu ini ya, bisa untuk kerja profesional kan, Iya. seperti itu. Hanya cuman penetrasi aja gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling penting bisa melakukan penetrasi, kemudian bisa melakukan pencegahan. Nah, itu lebih Iya, bagus gitu ya. betul. Oke. Nah, kemudian tadi security sudah oke, kemudian kita lanjut lagi yang kedua, apa lagi nih? Yang kedua, data gitu ya. Karena bidang data ini canggih juga gitu ya. Wih, canggih. Nah, ini cerita lagi nih, ada hubungan lagi sama kuliah IT. Oke. Ya, hubungan lagi sama kuliah IT ya. Pada saat kuliah IT, ada nggak diajarin tentang data? Ada. Pakai apa? Ada. Pakai SQL. SQL. Oke. Nah, SQL itu mengajarkan kita ternyata kalau kita bikin sebuah sistem digital, semua data itu bisa saling terhubung. Ya, Gitu ya. Jadi di SQL itu konsepnya namanya relational database. betul. Gitu. Tapi sebatas itu doang. Kita tahu data tuh bisa nyambung, ya kita bisa ngolah data dari situ. Tapi nggak belajar bikin dashboard, visualisasi dan kawan-kawannya. Apalagi sampai prediksi, gitu ya. Oh. Tapi kalau mau bikin dashboard dan kawan-kawan, ini minimal harus tahu. Oke. Ngerti ya? Oke. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini kenapa ngetren gitu ya? Karena balik lagi di pendidikan IT yang diajarin cuma sebatas relational database doang. Dan umumnya kenapa di IT diajari relational database? Arahnya untuk pengembangan aplikasi web atau mobile. Karena waktu kita bikin aplikasi kan pasti aplikasi itu harus nyimpen data. Betul. Nah, gini loh bikin relational database. That's it. Arahnya tuh tetap saya bilang kampus IT itu arahnya agak ke Apps dan developer. apps. Mereka nggak tahu sebenarnya dia
mereka nggak kasih pendalaman kalau seandainya data itu bisa dibikin begini dan begitu. Nah, makanya balik lagi, karena alasan itu, ya orang yang spesialisasi di bidang data itu nggak terlalu banyak juga. Oke. Gitu. Makanya ini menurut Koko ini jadi spesialisasi yang nomor 2 terseksi lah. Oke. Nah, Gitu, katanya ada data science ya? Data science. Nah, itu data science itu lebih ke apa tuh? Data science itu ya bikin ini ya. Itu yang versi lebih advance-nya lagi tadi dari data analis. Oh. Kalau data analis itu kan versinya itu dia lebih ke visualisasi, bikin dashboard gitu ya. Sampai oh iya loh ternyata dari data yang sekian juta tuh bisa divisualisasikan dengan enak banget. Ya ada chartnya segala macam gitu, bisa gampang dibaca ya. Tapi kalau data science ini dia bisa bikin machine learning gitu ya. Data dicemplungin ke situ, keluar forecasting, keluar prediksi, ya keluar insight. Dia yang ngeluarin insight buat si business owner. Keren nggak? Wih, mantap ya. Canggih banget gitu ya. Ini cenayang nih, bikin dukun gitu ya. Dukun digital gitu ya. Kayaknya nggak laku ya dulu. Nah, ini Oke. hebat si data scientist ini. Nah, inilah profesi yang menurut Koko ini yang menjanjikan banget. Ya. Terus pasti kadang-kadang nanya, Ko Alvin, berarti kalau mau berkarir di bidang data, mendingan data analis atau data scientist? Koko akan ngomong jujur-jujur apa adanya. Di perusahaan-perusahaan sangat jarang orang yang misahin data analis sama data scientist. Pokoknya bidang data lu masih ngerti dua-duanya. Harus. Ya wajar juga. Kenapa? Machine learning itu kalau kita bisa hasilin machine learning yang bagus, itu bisa sustain machine learning yang kita bikin bisa dipakai untuk bertahun-tahun. Masa dia udah bikin machine learning satu dia gabut? Kan nggak mungkin ya. Gitu loh. Bener. Pasti ada hal-hal yang dia perlu analisa, bikin dashboard dan kawan-kawan. Jadi orang yang mau berkarir di bidang data harus menguasain skill set dua-duanya. Nah, ini profesi terseksi yang kedua. Gitu ya. Balik lagi karena orang yang bisa masih belum terlalu banyak. Profesi terseksi yang ketiga, IT infra. Oke. IT infra. Koko akan tarik lagi ya, balik lagi ke kuliah IT. Kenapa tuh? Pada saat kuliah IT, apakah diajarin pengetahuan tentang IT infra? Ada. Oke. Tapi hanya di segmen jaringan dasar. Sedangkan sebenarnya di infra itu jauh lebih mendalam. Ya, di dalam infra itu nggak hanya ngurusin jaringan, tapi juga ngurusin ada spesialisasi yang tadi ya, yang ngurusinnya mengenai server, mengenai cloud, itu yang bisa masih sedikit nangkep ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu tuh. Kenapa yang bisa masih sedikit? Ya balik lagi, di kampus diajarinnya kan, tadi kalau di kampus IT ngarahinnya ke apps banget nih. Iya. Suka nggak suka agak ngarahinnya ke apps. Betul Yang sih. ini dibahasnya kulit. Nah, ini jadi bidang terseksi yang ketiga. Oke. Kenapa ini seksi banget? Koko cerita lagi. Dulu orang setup server. Server itu ditaruh semuanya di lokal. Iya, betul. Makanya kalau kita datang ke perusahaan-perusahaan gede, itu mereka punya ruang data center sendiri. Ya. Ruang data center yang isinya device-device-nya mereka. Ruangannya dingin banget. Ya, jangan sampai ke situ lupa bawa jaket karena Koko pernah ya handle klien di Sampurna di Semarang gitu ya, lupa bawa jaket, kedinginan gitu ya. Gitu. Nah, itu eranya pada saat itu kayak gitu, semua setup server sendiri. Sekarang ada eranya cloud gitu ya, orang nggak perlu server sendiri karena biayanya besar sekali. Betul. Sewa aja di cloud, di AWS, di Google Cloud gitu ya, di mana lagi, Azure gitu ya. Nah, itu kan 3 platform yang paling besar. Apakah bidang ini ada yang nguasain? Masih dikit banget. Balik lagi kenapa? Karena pada saat kuliah IT diajarinnya ngarahnya lebih ke apps, dan yang disentuh segmen infranya cuman bagian network doang. Oh iya. Nah, ini ya bidang yang tadi itu nggak terlalu didalemin. Makanya kebutuhannya juga masih tinggi sekali, dan orang yang bisanya masih jarang. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini menarik nih. Yang tadi 3 bidang paling seksi yang tadi Koko cerita, itu mereka merequired ada sertifikasi internasionalnya. Wajib ya? Wajib semua gitu. Jadi bagian infra, bagian data, bagian cyber, itu semuanya mereka required ada sertifikasi internasional yang di-required. Contoh, kalau di cyber pasti mereka required sertifikasi dari misalnya yang paling gedenya tuh sertifikasi dari CompTIA, dari IC Council, dari IC Square,
Nah, itu mereka pasti required sertifikasinya itu. Itu vendor yang ngeluarin sertifikasi dan modul pembelajarannya. Itu internasional berarti? Internasional, berlaku secara internasional. Contoh nama sertifikasinya apa kok Alvin? Kalau dari CompTIA yang famous tuh CompTIA Security Plus, CompTIA Pentest Plus, ya CompTIA Pentest X misalnya, kayak gitu. Kalau di isi konsil tuh apa? CEH, CPEN, LPT, ya CSA, ECI, CHFI, gitu ya. Banyak ya? Banyak ya. Kalau di IC Square tuh CISSP kayak gitu ya. Nah, terus kalau di bidang data apa? Sertifikasi CompTIA juga di required. CompTIA Data Plus dan CompTIA Data X ya. Perbedaannya apa sih itu tuh? Data Plus itu data analis. Oh, oke. Data X itu data scientist. Oh, gitu. Data X itu kenapa X? X-nya itu expert. Oke. Nah, terus kalau di bidang infra, sertifikasi yang di required apa? Infra kalau di bidang network udah pasti acuannya apa? Cisco. Oh, Cisco bener. Gitu ya. Itu brand yang ngeluarin alat-alat device network yang terbesar di dunia. 90% perusahaan besar itu pakai itu. Jadi kalau lu nggak punya sertifikasi ini, bye-bye goodbye. Nggak bakalan bisa dimasuk kriteria. Gitu ya. Itu kalau yang vendor base lah, yang brand gitu ya. Terus ada lagi apa? Sertifikasi CompTIA juga di required, CompTIA Network Plus. Gitu ya. Terus kalau di bidang server ya dan cloud gitu ya, pasti sertifikasinya AWS, ya, GCP, Microsoft Azure, ya. CompTIA juga ada, CompTIA Cloud Plus namanya. Kayak gitu. Nah, itu sertifikasi yang di-required dan jadi standar minimum, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ya 3 bidang yang menurut Koko urutannya paling seksi tadi apa? Cyber, data, infra. Gitu ya. Nah, terus ada lagi bidang terseksi yang berikutnya. Digital marketing. Iya. Kenapa digital marketing? Karena suka nggak suka semua mau ngiklan digital sekarang. Sepakat. Ya, orang males sebar brosur. Ya, udah nggak zaman. Bener. Makanya kalau kita ke tol, lewat tuh tol Karangtengah, kalau Koko mau pulang ke Gading Serpong, lewat tol Karangtengah, ada space spanduk yang sekarang selalu kosong. Zaman 10-20 tahun lalu mana pernah kosong itu. Iya kan? Kenapa di situ kosong? Karena mereka ngerasa nggak worth it ketika mereka harus bayar bikin banner puluhan juta, tapi yang ngelihat cuman yang lewat tol itu doang. Ngapain? Gue spend di digital, gue bisa jangkau orang lebih banyak, lebih tertarget sesuai dengan interest yang kita mau, gitu ya. Kapanpun dan dimanapun lagi. Benar. Bidang ini adalah bidang yang seksi banget. Kenapa seksi? Karena gini, orang yang nguasain ini bisa kerja di perusahaan, bisa juga dia pakai skill ini untuk bisnis sampingannya dia, atau dia bangun bisnis sendiri ya. Atau dia jadi content creator, terus dia jadi affiliate produk digital. Kan banyak banget ya sekarang. Sekarang. Gitu. Nah, ini core skillnya ya digital marketing. Nah, di sini ada sertifikasinya juga yang diakuin. Pasti sertifikasi yang diakuin adalah sertifikasinya Meta. Itu udah pasti, itu platform iklan salah satu yang terbesar di dunia selain Google. Ya. Gitu ya. Nah, ini sertifikasinya Meta. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kenapa ini masuknya nomor 4 bukan yang nomor 1? Karena ya orang yang nguasain ini udah agak lebih banyak. Bener. Banyak bootcampnya juga deh. Betul. Gitu ya. Perusahaan agensi juga menjamur banget sekarang. Gitu ya, menjamur banget. Ya udahlah, lulus kuliah manajemen misalnya. Udah, gue bikin agensi marketing aja. Keluar tuh digital marketing agensi dari yang bagus sampai yang abal-abal gitu ya. Gitu. Nah, jadi di sini nih yang bisa udah agak lumayan banyak. Nah, cuman ya kelebihannya adalah peluang kerjanya juga masih tetap banyak dan juga dia bisa pakai untuk kalau dia mau buka usaha sendiri, ini jadi skill yang menunjang. That's why kenapa ini jadi bidang yang seksi juga. Gitu. Yang terakhir, application developer. Kenapa application developer Koko taruh di tempat terakhir? Bukan berarti bidang ini merupakan bidang yang jelek, tapi yang bisa udah terlalu banyak. Apalagi lulusan kampus semua ngarah ke situ. Bener, karena di kampus itu kita kuliah IT, identitas kita itu seolah-olah udah didoktrin nih. Anak IT ya coding, ya kan? Kalau kita ketemu saudara kita lulusan IT ditanya gini, lu bisa bikin program dong? Iya kan? Ya, bisa bikin website dong? Pasti kayak gitu kan? Karena orang taunya IT itu cuman bikin website, bikin program, that's it. Gitu. Nah, sebagian besar lulusan IT diarahinnya agak ngarah ke sana. Walaupun sebenarnya belajarnya masih meluas dan agak basic-basic. Diajarin nggak bikin website? Diajarin. Tapi bahasa pemrograman yang dipakai biasanya yang diajarin cuma pakai apa? Pakai PHP. Oh iya. Gitu. Sederhana ya. Yang sederhana gitu ya. Nggak diajarin sampai yang advance. Misalnya pakai JavaScript. Iya. Ya.
pakai Golang dan kawan-kawan itu nggak nyampe sana. Nah, tapi di industri dibutuhkannya sampai sana. Iya. Gitu ya. Nah, jadi bidang ini kenapa yang terakhir? Karena yang bisa udah terlalu banyak, gitu ya. Dan kalau mau sukses di sini harus bener-bener nguasain yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan yang lain-lain. Yang nguasain framework yang lebih advance tuh kayak Java Spring, Golang dan kawan-kawan. Harus ngarah ke sana. Dan juga dia harus bisa ngebuktiin secara lebih effort lah. Harus ngebuktiinnya pakai apa? Pakai portofolio ya dan kawan-kawan. Gitu. Benar. Karena nggak ada jalan proven lain selain portofolio. Iya, harus ada Harus ada. Kalau yang lain-lain masih ada sertifikasi internasional. Bisa. Cukup, Itu bisa jadi proven yang lumayan. Walaupun kalau ditanya orang punya sertifikasi internasional menjamin nggak? Nggak menjamin juga sih, karena DAM-nya udah banyak. DAM itu apa? Kang Man, contekan. Oke. Gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah. Nah, tapi tetap seksi nggak sebenarnya? Tetap seksi juga, karena yang butuh juga banyak banget. Ini kalau ditanya nih, lowongan kerja application developer itu lebih banyak dibandingkan semua bidang yang ini. Yang 4 sebelumnya yang Koko bahas. Oke. Jadi kebutuhannya gede, tapi yang bisa juga gede, banyak. Sama aja. Ya udah lu rebut-rebutan lah. Ditambah sekarang beberapa penyelenggara domain hosting juga kan udah ada pakai AI ya. Iya, betul. Pakai AI, terus sekarang WordPress juga makin canggih gitu ya. Kayak gitu sih. Mempermudah, betul. Oh, oke. Menarik nih, Ko Alvin. Nah, kalau secara gajinya mulai dari level ya staff, kemudian supervisor sampai ke nanti top manajemen lah. Nah, itu ada nggak kisarannya? Biar teman-teman tahu nih, kalau di bidang IT itu range-nya berapa gitu, kalau untuk level entry dan sebagainya. Mungkin Koko bahas tren dulu ya. Jadi, di dunia IT itu, range gajinya sebenarnya tetap tergolong besar. Oke. Gitu. Koko ngomong rata-rata ya? Ya. Kita nggak bisa menyamaratakan semua perusahaan rate gajinya pasti besar. Karena setiap perusahaan pasti punya kebijakan berbeda-beda, fundingnya berbeda-beda, budgeting gajinya juga beda-beda. Tapi rata-rata memang profesi IT itu sedikit lebih besar. Kenapa? Karena suka nggak suka, sekarang orang IT itu yang punya spesialisasi itu jadi pemegang peran sentral di perusahaan. That's why kenapa gajinya pasti agak lebih gede. Gitu, karena semua perusahaan berlomba-lomba bikin sistem secanggih mungkin. Betul. Karena perannya gede, jadi mereka rela, ya udah deh buat tim IT kayaknya gedein dikit deh budgetnya, kayak gitu. Nah, biasa entry levelnya itu seberapa? Ya, rata-rata kalau entry level ya minimal 6 sampai 7 lah. Yang mungkin kalau di profesi-profesi lain mungkin 5-an. Gitu ya. Di IT bisa sekitar 6 sampai 7. Tapi ini yang spesialis ya, bukan IT support tadi. Oke. Ya, kalau support tadi beda cerita ya. Beda cerita gitu ya. Gitu. Kalau udah naik ke level senior, itu biasanya range-nya sekitar ya 9-an lah. Terus level senior ini indikatornya macam-macam. Oke. Ya, Koko kasih contoh yang dulu Koko berkecimpung di sana. Jadi Koko bisa cerita lebih banyak. Kalau di bidang network, itu sertifikasinya ada 3 tingkatan. Sertifikasi entry level itu namanya CCNA kalau di Cisco, CCNA. Sertifikasi tingkat menengah namanya CCNP, Cisco Certified Network Professional. Nah, biasanya dari level junior mau naik ke senior, biasanya di required lu harus tambah sertifikasi lu. Oh. Terus kalau mau naik lagi misalnya ke level yang lebih tinggi lagi, ke team leader level, dia akan challenge lagi, lu harus nambah nih sertifikasinya, CCIE. CCIE itu Cisco Certified Internet Network Expert. Ujian lulus, wah ini rate gajinya bisa minimal 15 juta. Wih. Gitu loh. Kalau kita di perusahaan konsultan ya, minimal 15 juta. Fasilitasnya juga lebih oke lah. Ya, ada perusahaan-perusahaan konsultan yang kasih fasilitas nih, lu dapat fasilitas mobil. Mantap. Keren kan? Terus hebatnya gini, kalau kita lulus ujian, dikasih ada tunjangan sertifikat. Keren kan? Udah kayak pemain sepak bola loh. Ya. Jadi begitu kita tanda tangan kontrak, wih, ada ini signing on fee gitu ya. Iya. Transfer. Keren kan? Gitu ya. Nah, ini kalau punya spesialisasi nih Kang Man. Ya makanya Koko bilang jangan jadi IT support. Lu harus punya spesialisasi biar keren kayak gini. Bener. Iya kan? Kurang lebih kayak gitulah jenjang-jenjangnya. Nah, kenapa sertifikasi internasional ini menjadi salah satu syarat juga kadang-kadang untuk naik posisi? Kenapa? Karena semakin banyak perusahaan itu punya tim yang sertifikasinya tinggi, perusahaan ini memiliki level kredibilitas yang lebih di atas
Oh. Ya, dianggap lebih di atas dibandingkan dengan perusahaan lain. Betul. Apalagi kalau di konsultan, ya perusahaan konsultan pitching ke perbankan misalnya. Ini loh tim kita udah punya sekian puluh orang CCIE. Itu banknya pasti lebih trust dong. Sakti nih. Ya nggak, gue di handle dia aja deh, jenderal semua isinya. Iya kan? Bener-bener. Kayak gitu loh. Dan kerennya lagi perusahaan konsultan itu kan pasti dia jualan produk kan? Iya. Waktu dia jualan service, setup jaringan misalnya gitu ya, setup network nih, konsultan infra, dia kan pasti jual barang juga. Dia jual barangnya Cisco misalnya. Perusahaan yang punya CCIE lebih banyak itu dianggap kredibilitasnya lebih tinggi sama Cisco. Oke. Jadi diskon alatnya lebih gede. Kalau diskonnya lebih gede, waktu dia jual ke kliennya, marginnya lebih gede. Lebih gede. Satu alat marginnya ratusan juta. Worth it gak dia gaji CCIE lebih gede? Iya, worth it. Worth it lah, iya kan? Nah, itu ternyata di IT itu seperti itu. Oh. Jadi sebegitu menjanjikannya kita kalau kita berkarir di IT dan kita punya spesialisasi. Oke. Masalahnya orang nggak tahu spesialisasi yang tadi Koko ceritain. Benar. Belum aware ya. Belum aware. Nah, itu yang terjadi. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagaimana secretnya, rahasianya lah. Gimana caranya rahasianya bisa dapetin sertifikasi itu? Ini mau jawab pakai cerita yang keren-kerenan. Ini masih pilih dia. Mau keren-kerenan atau jujur-jujuran? Nah, saya suka yang jujur aja. Yang jujur aja ya. Ya sama lah ya, Koko juga begitu ya. Oke, nah kuncinya begini. Kan sertifikasi itu, kita udah tahu sertifikasi itu adalah hal yang penting. Tapi jangan lupa begini. Sertifikasi itu ibaratnya hanyalah lisensi. Lisensi itu harus dibuktikan dengan skill. Ya. Analogi gampangnya gini. Sertifikasi itu kayak kita punya SIM. Jangan sampai kita punya SIM, tapi nyetirnya aja Galugalan. gitu ya. Agak PA gitu kan. Ya, nyetirnya ngaco, nyemplung ke got gitu ya. Gitu. Itu SIM kan jadi nggak ada nilainya kan. Betul. Gitu. Jadi bernilai atau tidaknya sertifikasi internasional balik lagi kembali kepada skillnya kita. Oke. Cuman karena sertifikasi itu keren, banyak orang yang menganggap kalau sertifikasi internasional ini adalah jalan dewa. Yang bisa bikin karir gue meningkat, melejit, melesat dengan seketika. Orang banyak mikir kayak gitu. Sah nggak mikir kayak gitu? Ya sah-sah aja sih. Karena banyak orang yang berpikir kayak gitu. Ada orang-orang yang mengambil kesempatan. Ya balik lagi gitu ya. Ada sesuatu diambil nih momentumnya. Plek. Nah ternyata di dunia, gaung ini bukan terjadi di Indonesia doang. Gaung ini terjadi di seluruh dunia. Orang yang menganggap sertifikasi itu sebagai jalan dewa itu banyak. Ternyata ada perusahaan-perusahaan yang dia membuat sebuah produknya adalah contekan ujian sertifikasi internasional. Ada contekannya. Mau Koko spill? Ada websitenya, xmcollection.com. Langsung. xmtopic.com. Bisa subscribe lagi. Belajarnya harian. Kita subscribe per hari sekian. Begitu kita ngerasa kita udah kita udah siap, di stop aja subscription-nya. Ujian. Kerennya lagi, ujiannya bisa 100% valid. Sama tipe soal. Sama banget. Tahu ya kalau kita kuliah kan ada kisi-kisi mutakhir. Itu biasanya dari orang catatan dosen. Bener gitu ya. Kisi-kisi mutakhir gitu ya. Biasa kisi-kisi mutakhir itu soalnya mirip tapi angkanya diganti dikit. Iya, bener. Biasanya gitu kan. Ini enggak. 100% persis. Oh, oke. Iya. Udah punya bank soal ya berarti. Udah punya bank soal. Jadi kalau ujian sertifikasi internasional keluar 50 soal, damnya ada 600 soal. Lo hafalin itu 600 soal sampai mata lu jereng, hafalin bener-bener sampai di satu titik di mana kita ngeliat soal, kita nggak usah baca lagi soalnya, lihat pilihannya kita udah tahu jawabannya yang mana. Iya sih, gampang itu. Gampang dong, ngafalin gitu. Gampang lah, tiap hari lu betapa pagi sampai sore, seminggu aja. Ya sehari 100, ulang-ulang 5 kali. Besok 100 lagi. Iya kan? Ulangin. Kayak gitu. Ujian pasti lulus. Pasti. Nah, ini fenomena yang terjadi. Oke. Koko cerita tadi baru sampai ada contekan. Oke, karena ada contekannya, banyak yang gila. Banyak yang gilanya begini. Lembaga pelatihan juga jadi ikutan gila. Gila kenapa tuh? Ini kan banyak yang fokusnya sertifikasi doang nih. Kita bikin aja kelas sesingkat mungkin, jaminan lulus ujian sertifikasi internasional. Ngerti ya? Iya, jadi shortcut ya. Shortcut. Ya kan? Ada nggak
yang berani ngomong kayak Koko begini? Kalau ujian ada sertifikasi internasional, kalau ujian sertifikasi internasional ternyata ada damnya. Nggak ada yang berani ngomong kayak gini. Nah, itu dimanfaatin sama lembaga pelatihan tertentu yang bikin ya udah modulnya kita kompres, harganya kita banting, tapi ada jaminan lulus sertifikasi internasional. Wah, keluar tuh pelatihan-pelatihan yang durasinya kurang wajar. Oke. Koko kasih contoh. Coursenet bikin pelatihan Cisco itu 8 hari full day. Oke. 8 hari dari jam 9 sampai jam 4 sore. 8 hari aja kadang-kadang yang harusnya selesai jam 4 sore itu sering molor sampai jam 6 jam 7 malam. Waduh. Karena apa? Belajar troubleshooting. Oh iya. Praktek, nge-lab bareng, gitu ya. Sharing kasus, sharing pengalaman. Itu yang durasinya bisa ekstra. Kadang-kadang dari 8 hari bisa tim coachnya Coursenet ngomong kayak gini, Ko Alvin, boleh nggak saya kasih kelas tambahan? Ini anaknya masih perlu diperdalam nih di bagian ini dan ini. Oh, ada kebijakan gitu ya. Saya ngajuin ya ke Ko Alvin kasih tambahan 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Jadi yang darinya 8 jadi 10. Koko cek, proven, oke. Oh ini. Dan Koko tidak cas biaya tambahan. Karena Koko tahu sertifikasi itu bukan tiket dewa. Gitu. Kalau lu mau ngomong sertifikasi internasional, Koko akan bilang gampang. Kalau lu goalnya mau sertifikasi doang, nggak usah belajar. Nggak usah belajar dimanapun. Gua kasih tuh linknya. Belajar sendiri. Langsung. Tapi kan yang bikin lo hebat bukan itu. Gitu loh. Percuma punya sertifikasi, tapi sertifikasi itu kayak topeng, nutupin kebobrokan kita, yang nggak bisa. Sertifikasi itu harus jadi bukti otentik dari skillnya kita. That's why kenapa Koko rela kasih kelas tambahan. Kebayang ya, Koko ngajarin kelas Cisco, CCNA aja sertifikasi tingkat 1 kayak begitu. Di tempat lain, ada yang bilang kayak gini, mau CCNA 2 hari cukup, dijamin lulus ujian sertifikasi internasional. Harganya dibanting 1/4. Dari misalnya X gitu ya, Coursenet jual misalnya harganya X, di tempat itu cuman 1/4-nya doang. Mantep kan? Harganya itu jauh. Gila gitu ya. Nah jadi ini fenomena yang suka nggak suka terjadi gitu ya. Makanya satu pesan yang Koko harus bilang adalah tadi ya, sertifikasi itu harus jadi bukti otentik dari representasi skillnya kita, bukan jadi topeng yang menutupi kebobrokan kita. Itu kunci pertama. Kunci yang kedua adalah kalau mau kita sukses gitu ya di bidang IT, di spesialisasi apapun, kita harus punya apa? Tadi Koko sempat cerita, harus punya fundamental yang meluas. Tapi punya satu spesifik skill yang mendalam. Itu kunci yang tidak bisa dibantah. Gitu ya. Karena suka nggak suka kita spesialisasi apapun, kita akan berkoordinasi dengan bidang-bidang lain. Minimal kita harus ngerti kulitnya. Ya dalam di satu bidang tapi punya fundamental yang meluas. Kuncinya kayak begitu. Ya, itu kunci nomor 2. Terus yang ketiga adalah ya, kita harus ngerti strategi praktis. Itu yang penting. Strategi praktis gimana tuh? Strategi praktis tuh gini. Ini based on apa yang Koko alamin. Koko dulu kuliah nih, Kang Man. Kuliah di salah satu kampus swasta IT yang ternama di Indonesia. Koko lulus itu predikatnya magna cum laude. Gitu ya, kebetulan kisi-kisinya mutakhir ya. Gitu ya. Terus waktu Koko tahun 2013 Koko juara kompetisi Cisco tingkat nasional di UI waktu itu lombanya. Harusnya dengan background seperti itu ya, plus Koko punya sertifikasi internasional, udah punya loh sertifikasi internasional pada saat itu. Makanya sebelum lulus Koko udah bisa masuk ke perusahaan ICT konsultan nomor 1 di Indonesia. Harusnya dengan background itu Koko ngerasa cukup. Harusnya ya. Harusnya. Tapi pada saat Koko masuk ya, handle klien yang gede-gede, jujur Kang Man, mabok. Mabok. Kayak tadi tuh, nyari kutu dalam jerami tadi gitu ya. Ini yang ngerjain bukan gua. Gua nggak ngerti orang sebelumnya nih mikir apa. Dikasih lihat topologinya bisa segede meja, bisa setengah meja ini. Gila, ini kalau sampai nggak smooth nih migrasi gua, habislah gua. Gitu. Benar. Iya kan? Nyari salahnya gimana? Iya kan? Waduh, ini sih gila banget sih, the best sih kalau saya bilang. Gitu. Nah, di situ saya belajar ulang sama praktisi-praktisi yang lebih senior daripada saya. Gitu. Jujur pada saat di situ struggle nggak? Jujur struggle. Troubleshooting itu ngeri banget.
Bisa tiap kali project, ya karena projectnya itu baru boleh dikerjain di after office hour, antara jam 5 ke atas atau di weekend, itu saya bisa pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi, kayak gitu. Troubleshooting setengah mati. Sampai ternyata, saya belajar sama senior-senior yang lebih jago dari saya, ternyata troubleshooting itu nggak semengerikan itu. Ada benang merahnya, gitu. Yang benang merah itu hanya bisa didapat sama orang yang udah pengalaman. Ibaratnya gini lah, kita kalau mau bangun bisnis sukses, kita harus belajar sama pebisnis sukses. Betul. Kenapa? Karena pebisnis yang udah sukses, dia meninggalkan jejak kalau kau bilang. Iya. Ada decap kakinya. Betul. Iya kan? Nah, decap kaki ini, itu ibaratnya pengalamannya dia kan. Decap kaki ini tinggal kita ikutin. Kalau kita ikutin decap kaki ini, kemungkinan kita sukses jauh lebih besar. Nggak jamin sih. Ya, tapi jauh lebih Peluangnya besar. gede. Gitu. Nah, itu yang kau sebut kalau di dunia IT, itu benang merah. Decap kaki ini. Nah, itu ada strategi praktisnya ternyata. Yang kalau kita udah dapat, mau case-nya kayak apapun, diputer kayak apapun, dia akan balik-balik lagi ke sini. Ya. Itu hanya bisa didapat ketika kita belajar sama orang yang udah pengalaman. Kalau belajar sama orang yang nggak pengalaman, dia nggak tahu benang merah ini. Kalau di bidang digital marketing mungkin dia nggak pernah ngerasain iklan tuh boncos. Dia nggak pernah ngerasain bikin konten bagus, pas di ads ternyata hasilnya lebih jelek daripada konten yang biasa aja, iya kan? Dia nggak ngerti case-case kayak gitu. Yang ngerti hanyalah orang yang praktisi. Gitu. Nah, jadi kuncinya tadi gitu ya. Pokoknya dia harus punya fundamental yang meluas, tapi spesifik skill yang mendalam. Terus harus apa? Harus belajar sama praktisi aktif. Gitu. Terus kalau mau ujian di mana? Cari tempat ujiannya. Iya, cari tempat ujiannya. Nah, jadi cari tempat yang memenuhi 3 kriteria ini. Gitu, ya. Karena Koko ada gambaran ini dan Koko ngalamin sendiri. Jadi apa yang Koko gambarin ini adalah representasi apa yang Koko udah lewatin. Kenapa Koko bisa cerita ini? Karena Koko ngerasain susahnya dulu pada saat Koko handle klien. 3 hari disuruh dikirim ke Sukabumi handle klien. Langsung bengong tuh begitu dibilang, "Vin, besok ke Sukabumi ya?" "Ngapain, Pak?" "Ngeri banget." Iya kan? Wah, troubleshooting tiap hari setengah mati tuh. Tapi di situ Koko dapat benang merahnya dan kawan-kawan. Itu yang udah Koko lewatin semua, itu yang Koko udah coba bangun. Gitu ya, lewat Coursenet. Jadi apa yang Koko bangun di Coursenet itu hanyalah representasi segala kesulitan, segala tantangan, dan apa yang pernah Koko lewatin. Gitu. Makanya sampai sekarang kelasnya Coursenet tuh nyeleneh, Kang Man. Nyeleneh apa tuh? Kita itu jadwal kelasnya nggak ada yang di office hour. Kenapa? Jadi kalau Kang Man nanti main ke Coursenet, misalnya Kang Man hari biasa nih office hour ngomong ke saya, "Ko Alvin, saya main ke Coursenet dong, saya pengen lihat suasana kelasnya." Saya akan bilang, "Jangan." Kosong. Kalau di office hour kosong, Kang Man. Nggak ada yang belajar. Gitu. Kenapa? Karena tim pengajar kita itu semuanya praktisi aktif, Kang Man. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Coursenet itu bikin kelasnya nyeleneh banget. Nggak ada kelas di office hour. Semua kelasnya malam atau weekend. Kalau Kang Man datang ke Coursenet hari Sabtu Minggu, lantai 1 sampai lantai 4 itu orang semua. Orang semua penuh. Kenapa Koko bikinnya kayak gitu? Karena Koko ngerti dulu pada saat Koko dapetin benang merah, yang bikin Koko dapet benang merah, Koko ikutin decap kaki dari praktisi aktif yang lebih senior daripada Koko. Makanya waktu Koko bikin Coursenet, DNA-nya satu, pengajar gua harus praktisi aktif. Itu yang tidak boleh gua langgar sampai kapanpun. Sampai kapanpun gua nggak akan langgar. Dari 2015 sampai sekarang, tim coachnya Coursenet dari dulu cuman ya dikit banget, sekarang udah ada 50-60 orang praktisi aktif yang bantuin Coursenet. Gitu ya. Itu semua kelasnya di after office hour karena mereka bener-bener orang yang praktisi ya. Kalau saya suruh ngajar di office hour gak bisa. Iyalah. Iya. Ya. Kalau terus Ko Alvin, kalau ada yang in-house gimana? Sering gak? Sering. Tapi saya udah bilang, kan lu mau in-house nih, gua bantuin lu kasih pengajar yang terbaik ya, tapi lu bantuin gua juga nentuin jadwalnya, jangan mendadak. Ini tim gua masih izin cuti. Minimal 2-3 minggu sebelum lah. Gue kasih contoh. Terakhir tim kita berangkat ke Nabire. Jadi bulan lalu dari Komdigi itu minta kita kasih pelatihan digital marketing ke Nabire, Papua gitu. Jauh. Iya. Dia bayar set gitu ya. "Ko Alvin, minggu depan mulai." "Oh, jangan."
gitu. Nggak bisa, mesti izin cuti dulu gitu ya. Jadi kita atur-atur, oh ya udah, puji Tuhan di approve cutinya gitu ya. Dimundurin seminggu, akhirnya bisa jalan gitu. Jadi ada nggak kelas-kelas in-house? Ada gitu ya. Tapi itu syaratnya, ngomongnya nentuin jadwalnya jam mendadak gitu ya, karena tim coach kita semuanya praktisi aktif, bukan guru full time. Oke, nah kalau teman-teman yang di sini atau terutama sobat OTK pengen ikutan, itu harus kemana nih? Langsung kunjungin websitenya Coursenet. Apa gitu tuh? ya, course-net.com gitu ya, coursetripnet.com gitu ya. Nanti langsung cek aja jadwal kelas terdekat. Oh, langsung ada di sana ya? Ada schedule-nya. Masuk ke halaman schedule itu udah ada semua kelasnya gitu ya. Pilih aja, diklik, nanti kan masuk ke penjelasannya, ada fasilitasnya, materi pengantar yang didapat. Ya, silabusnya mereka udah dapat. Silabusnya gitu ya. Bahkan nanti kalian bisa lihat gitu ya. Di luar sesi coaching yang jumlahnya sekian puluh jam, materi pengantarnya aja puluhan jam sendiri. Lumayan. Puluhan jam sendiri. Itu Koko kasih for free. Sebelum materi inti ya? Iya, sebelum materi inti. Itu belum ketemu sama coach praktisi aktifnya. Coachnya belum ceritain, sharing pengalaman, studi kasusnya dan kawan-kawan. Gua bekelin lu dulu nih, puluhan jam, biar lu masuk kelas udah setengah sakti. Gitu. Ya, itu nanti dipelajarin aja. Terus di sana nanti ada button konsultasi, klik aja konsultasi. Ya konsultasi. Bisa lewat apa tuh konsultasinya? WA biasa. Konsultasi WA, ya mau ajak Zoom juga boleh gitu ya. Nanti tim education consultant-nya Koko pasti akan bantuin. Gitu. Apapun pertanyaan pasti dijawab. Kalau ada yang mereka nggak bisa jawab, mereka pasti akan tanya ke Koko. Ya, jadi jawaban yang mereka keluarin itu pasti udah approvement Koko. Gitu. Nggak mungkin salah. Dan biasanya Koko ada bikin webinar juga setiap bulan sekali. Itu mereka bisa dapat edukasi langsung dari Koko. Jadi buat teman-teman OTK mungkin yang pengen belajar tapi masih bingung gitu ya, mau perdalamnya kayak gimana nih, mau tanya jawab langsung sama Koko, ikut di webinar itu. Gitu ya, jadi itu bisa konsultasi langsung. Dan juga Koko bisa kasih pemahaman yang sebenar-benarnya lah. Gitu ya, supaya apa tujuannya? Koko pengen gini, Koko nggak pengen orang itu belajar dia keluar banyak duit tapi nggak ada hasil. Betul. Gitu. Koko pengen bantu mereka ya keluar duit yang perlu aja. Efisien. Gitu ya. Efisien tapi hasilnya impactful. Betul. Kayak gitu. Sepakat. Ya. Nah, jadi caranya bisa gitu ya, kunjungan aja ke websitenya Coursenet, nanti konsultasi bisa via WA ke education consultant-nya Coursenet, atau nanti ikut webinar Koko juga boleh. Ya. Jadi untuk sobat OTK pantengin aja di websitenya Coursenet ya. Nah, nanti teman-teman boleh lihat jadwalnya, boleh lihat kalaupun ada jadwal webinar bisa ikutan dulu, ataupun mau konsultasi langsung juga bisa. Terakhir nih Koko, pesan terakhir singkat mungkin untuk sobat OTK biar semangat nih untuk mencari karir di bidang IT apa nih? Jadi pesan Koko cuma satu gitu ya. Di IT itu intinya spesifik. Gitu ya. Kita harus punya skill yang spesifik. Ya, ada pepatah yang bilang kayak gini, jangan takut sama petarung yang menguasai ribuan jurus. Tapi takutlah sama petarung yang menguasai satu jurus mematikan. Gila, ganas banget gak sih? Ya, ngeri gitu ya. Nah, itu bener banget. Itu di IT kayak gitu. Ya, jadi intinya di IT itu spesifik. Kuncinya adalah apa? Kalian harus tentuin kalian mau perdalam bidang yang mana. Tentuin itu dulu. Nanti kalau udah tentuin, jalurnya Koko udah bantu siapin. Gitu ya. Terus jangan berpikir, oh iya hambatannya banyak banget nih. Oh iya, gue nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa matematika. Gue kayaknya logiknya kurang jalan. Ya jelas nggak jalan, lo belum pernah belajar. Ya kan? Kalau udah diajarin nanti jadi jalan kok. Agak pinteran dikit gitu ya. Kayak gitu. Jangan mental block ya. Bener ya. Jadi buang mental block yang bikin kalian nggak mulai belajar. Dan waktu kalian mau mulai belajar, jangan kebanyakan dengerin orang ya. Nah jadi Koko udah bantu siapin gitu ya. Yang terbaik yang bisa bantu kalian. Kalau kalian mau belajar, mulailah sekarang. Tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang gitu. Jadi mulai belajar, mulai sesegera mungkin. Kita berjuang bareng-bareng ya. Kalau semuanya ada niat,
pasti ada hasil kok. Wih, Gitu. luar biasa. Udah, itu aja. Oke, thank you Kak Alvin ya, sudah sharing pengalamannya di dunia IT, dan memang kalau teman-teman pengen bekerja di bidang IT harus spesifik, intinya itu seperti itu. Oke, untuk teman-teman Sobat Otka, mungkin ada kisah yang ingin kita diangkat, ataupun misalnya Kak pengen collab dengan cerita Otka, boleh silakan komen, ketik di komentar aja, nanti tim kita akan menghubungi. Ataupun kalau merasa informasi atau cerita ini bermanfaat bagi teman-teman, saudara, dan siapanya, silahkan untuk share, dan jangan lupa subscribe juga official Otka, YouTube-nya, kemudian Instagram-nya juga, dan jangan lupa juga kunjungi juga Kosnet juga. Oke, saya Kang Man, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast cerita Otka selanjutnya. Bye-bye.